Sore itu, langit menggantung sendu di atas jalanan kota. Aruna menenteng dua kantong belanja di kedua tangannya. Aroma roti yang baru keluar dari oven masih samar tercium. Ia baru saja mampir ke toko favorit Davin, membeli kue kesukaannya casserole yang biasa ia sajikan setiap kali suaminya pulang kerja. Hujan rintik mulai turun, membasahi ujung rambut dan bahunya. Tapi ia tak peduli. Dalam hatinya ada semacam kehangatan kecil yang ia jaga. Seperti api lilin di tengah angin rapuh, tapi menyala. Sudah 2 tahun mereka menikah. Aruna meninggalkan dunia gemerlap keluarganya. Keluarga Wijaya salah satu konglomerat terbesar di negeri ini demi hidup sederhana bersama lelaki yang dicintainya. Ia pikir cinta akan cukup. Ia pikir kebahagiaan bisa tumbuh dari kesederhanaan, dari secangkir kopi pagi, dari tawa kecil di meja makan. Tapi sore itu, ketika ia membuka pintu rumahnya, dunia yang dibangun dengan pengorbanan itu runtuh seketika. Suara tawa menggema dari kamar mereka. Bukan tawa Davin yang ia kenal, tapi tawa perempuan lain nyaring, menggoda, memecah keheningan rumah yang seharusnya hangat. Aruna berhenti di ambang pintu, kantong belanjaan terlepas dari tangannya, isinya berhamburan di lantai. Sayur, susu, roti, dan 1 botol kecil parfum yang tadinya ingin ia berikan pada Davin. Ia berdiri diam beberapa detik, berharap telinganya salah. Tapi suara itu makin jelas. Bisikan mesra. Suara kasur yang bergeser. Napas terengah. Langkah Aruna terasa berat saat ia mendekat. Setiap langkah seperti menginjak pecahan kaca. Melukai tapi tak bisa berhenti. Ia membuka pintu kamar perlahan. Dan di sanalah kenyataan menamparnya lebih keras dari apapun. Davin, suaminya, sedang memeluk seorang wanita di tempat tidur mereka. Tubuh mereka masih terbalut selimut tipis. Wajah Davin memerah karena terkejut. Sedangkan wanita itu dengan rambut hitam bergelombang dan bibir merah menyala justru tersenyum kecil seolah tak bersalah. Waktu berhenti. Semua suara hilang. Hanya detak jantung Aruna yang terdengar, kencang dan sakit. Dadanya terasa sesak. Udara seperti lenyap dari ruangan itu. Ia menatap tanpa berkata-kata. Mencoba memahami atau mungkin masih berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi pandangan mata Davin yang panik, dan ekspresi licik wanita itu, menegaskan segalanya nyata. Wanita itu Mira, asisten pribadi Davin di kantor perlahan menarik selimutnya dan duduk di tepi ranjang. Ia menatap Aruna dengan senyum penuh kemenangan. Dia bilang, akan menikahiku. Ucapnya pelan, tapi setiap kata seperti jarum yang menusuk telinga Aruna. Aruna membeku. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah meledak-ledak. Hanya tatapan kosong dan hati yang retak perlahan. Ia menatap Davin, berharap suaminya membantah, menjelaskan, atau sekadar menunjukkan penyesalan. Tapi Davin hanya diam. Wajahnya menegang. Matanya menatap ke arah lain. Mira berdiri, berjalan mendekat dengan langkah penuh tantangan. Kau pikir kau siapa, Aruna? Hanya istri sah di atas kertas. Davin sudah memilihku. Sebuah suara kecil dalam hati Aruna akhirnya pecah. Tangannya terangkat spontan, menampar wajah Mira dengan keras. Suara tamparan itu menggema di kamar, seperti petir yang membelah langit sore. Namun, sebelum ia sempat mundur, sebuah tamparan lain membalas lebih keras, lebih menyakitkan, datang dari tangan Davin. Aruna terpaku. Tamparan itu bukan hanya rasa sakit di pipi, tapi pukulan di seluruh jiwanya. Pria yang dulu ia bela dari semua pandangan meremehkan keluarganya. Pria yang ia pilih di atas segalanya kini menamparnya demi perempuan lain. Cukup, Aruna, teriak Davin dengan nada tinggi. Kau sudah keterlaluan. Aruna memegangi pipinya yang perih. Suaranya tenggelam di tenggorokan, tapi matanya tetap menatap Davin tidak dengan air mata, melainkan dengan kesedihan yang begitu dalam hingga terasa dingin. Davin kemudian berjalan ke arah meja, mengambil dompetnya, dan mengeluarkan beberapa lembar uang. Ia melemparnya ke lantai, di depan kaki Aruna. Uang itu bertebaran di ubin, menciptakan pemandangan paling hina yang pernah ia lihat. Itu cukup untuk ongkosmu pergi dari sini. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Mira tersenyum puas, lalu menggandeng lengan Davin seperti ingin menegaskan siapa yang kini berkuasa.
Aruna menatap uang itu lama sekali. Ia tidak menunduk untuk mengambilnya. Hanya memandangi potongan kertas itu, simbol kehinaan yang dilemparkan padanya. Lalu perlahan, ia membungkuk, bukan karena tamak, tapi karena harga dirinya menuntut untuk tidak meninggalkan sisa dirinya di tempat itu. Ia memungut satu persatu uang yang berserakan, dengan tangan gemetar namun kepala tegak. "Terima kasih," ucapnya lirih. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat Davin menoleh. Tidak ada amarah, tidak ada tangisan. Hanya ketenangan yang aneh seperti permukaan laut sebelum badai. Aruna berjalan menuju pintu tanpa menoleh lagi. Setiap langkahnya terasa berat, tapi di balik keheningan itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini tidur kini terbangun. Begitu keluar dari rumah, hujan sudah berhenti, menyisakan aroma tanah basah dan langit kelabu. Aruna berdiri di bawah rintik sisa hujan, memandang rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulu ia bangun dengan cinta, kini menjadi kuburan untuk semua perasaan yang pernah hidup di dalamnya. Di jalan, lampu-lampu mulai menyala, menciptakan bayangan panjang di trotoar. Aruna melangkah tanpa arah, hanya ditemani suara langkahnya sendiri. Ia menggenggam uang di tangannya erat-erat, lalu menatapnya lama, seolah sedang melihat simbol pengkhianatan yang tak akan ia lupakan. Hatinya sakit, tapi di balik rasa itu ada bara kecil yang mulai menyala. Bukan amarah yang meledak, melainkan tekad yang tumbuh dari reruntuhan. Ia sadar, malam itu bukan akhir dari segalanya. Justru awal dari sesuatu yang lebih besar. Langit gelap, tapi mata Aruna tak lagi menatap ke tanah. Dalam pikirannya, satu nama terlintas, Wijaya. Nama yang dulu ia tinggalkan demi cinta, tapi kini menjadi tempat ia akan kembali. Bukan untuk berlindung, melainkan untuk bangkit. Dan di langkah terakhirnya malam itu, di bawah lampu jalan yang redup, Aruna berjanji dalam hati, ia tidak akan menuntut keadilan dengan air mata, tapi dengan kekuatan. Dunia telah mempermalukannya, tapi ia akan kembali berdiri lebih tinggi, lebih kuat, lebih dingin. Rumah itu tertinggal jauh di belakangnya, tapi luka yang ditinggalkan akan menjadi bahan bakar bagi langkahnya. Dan meski pipinya masih terasa perih, matanya kini memancarkan sesuatu yang baru, keteguhan. Malam itu, seorang istri yang disakiti lahir kembali bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang akan membuat dunia berlutut pada kekuatannya. Pagi itu datang tanpa cahaya. Matahari memang terbit seperti biasa, tapi bagi Aruna, dunia masih tenggelam dalam kegelapan yang sama dengan malam sebelumnya. Ia duduk di halte kecil di pinggir jalan, mengenakan jaket tipis yang masih lembab karena hujan semalam. Di tangannya, kantong plastik berisi uang yang dilempar Davin masih tergenggam erat, basah, kusut, dan kotor, tapi entah kenapa, ia tak sanggup membuangnya. Orang-orang berlalu lalang di sekitarnya, membawa rutinitas mereka masing-masing. Ada yang tertawa, ada yang mengeluh, ada yang sibuk mengejar waktu. Tapi Aruna hanya duduk diam, menatap kosong ke depan, seperti seseorang yang baru kehilangan arah hidupnya. Ia tidak tahu berapa lama ia duduk di sana. Mungkin 1 jam, mungkin 3. Waktu terasa tidak berarti. Hanya sesekali ia merasakan perih di pipinya bekas tamparan Davin yang kini mulai membiru. Perih itu seperti pengingat bahwa semua yang terjadi malam tadi bukan mimpi. Ia menunduk, melihat bayangan wajahnya sendiri di genangan air di bawah halte. Mata yang dulu hangat kini tampak redup. Rambut acak-acakan, bibir pucat. Tapi di balik pandangan kosong itu, ada sesuatu yang mulai bergetar. Luka yang dalam memang membunuh sebagian dirinya, tapi juga melahirkan sisi lain, sisi yang selama ini terkubur di bawah kesabaran dan cinta buta. Aruna bangkit perlahan. Ia berjalan tanpa tujuan pasti, hanya mengikuti langkah kakinya sendiri. Jalanan kota terasa asing, padahal disinilah ia tumbuh dulu, sebelum mengenal Davin. Setiap sudut seperti berbisik, kau sudah kembali ke dunia yang dulu kau tinggalkan. Ketika bus kota melintas, Aruna naik tanpa berpikir. Ia duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan pandangan kosong. Dalam pikirannya, bayangan semalam berulang-ulang. Senyum licik Mira, tatapan dingin Davin,
Suara uang berjatuhan ke lantai, dan dirinya yang berdiri sendirian di tengah semua penghinaan itu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Aruna merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bukan hanya kecewa, tapi hancur sepenuhnya. Cinta yang ia pupuk dengan kepercayaan berubah menjadi racun. Dan dari racun itu, kini tumbuh tekad yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bus berhenti di depan sebuah taman kota. Aruna turun, melangkah pelan ke arah bangku kosong di bawah pohon flamboyan yang mulai menggugurkan kelopaknya. Warna merah bunga jatuh di rambutnya, kontras dengan wajah pucatnya. Ia duduk, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih tak beraturan. Tiba-tiba, kenangan masa lalu menyeruak. Hari di mana ia memutuskan menikah dengan Davin. Hari di mana ayahnya, Surya Wijaya, berdiri di depan ruang kerja dan berkata dengan nada dingin, "Kau akan menyesal." Aruna menentang saat itu. Ia percaya cinta bisa melunakkan hati siapapun, bisa membuat hidup sederhana terasa indah. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak butuh kemewahan, tidak butuh nama besar keluarga. Ia hanya butuh ketulusan. Dan kini, di tengah taman yang sepi itu, kalimat ayahnya menggema lagi, menghantam kesadarannya dengan getir. "Kau akan menyesal." Aruna menatap kedua tangannya. Dulu, tangan itu yang menandatangani surat keluar dari perusahaan keluarga Wijaya Group, menolak warisan, dan memilih hidup bersama pria yang ia yakini akan mencintainya sepenuh hati. Sekarang, tangan yang sama gemetar memegang uang sisa penghinaan, uang yang dilemparkan seperti sampah. Ia menutup mata, dan dari sudutnya, air mata akhirnya jatuh. Bukan tangisan histeris, bukan luapan emosi. Tangisan itu tenang, dalam, nyaris tanpa suara seperti laut yang bergelora di kedalaman tapi permukaannya tetap diam. Ia membiarkan air mata itu jatuh, satu persatu, membasahi tangan yang menggenggam uang itu. Ia tidak sedang menangisi kehilangan cinta, melainkan kehilangan dirinya sendiri. Perempuan yang dulu berani, lembut, dan penuh cahaya, kini terasa hilang di dalam kabut pengkhianatan. Aruna tidak tahu apa yang menunggunya nanti, tapi ia tahu satu hal. Ia tidak bisa kembali. Tidak ke rumah itu, tidak ke kehidupan itu, dan tidak ke lelaki itu. Tapi entah kenapa, di antara kehancuran itu, muncul bayangan samar rumah besar di pinggiran kota, tempat ia dibesarkan. Gerbang tinggi dengan logo huruf W besar di tengahnya. Nama yang dulu ia abaikan dengan bangga. "Wijaya." Ia bergumam pelan. "Mungkin sudah saatnya aku pulang." Angin berembus lembut, menggoyangkan ranting flamboyan. Seolah semesta ikut mendengarkan keputusannya. Aruna berdiri lagi, menyeka air mata dengan ujung jari, lalu melangkah meninggalkan taman itu dengan langkah lebih pasti. Sepanjang jalan menuju terminal taksi, ia melihat bayangan dirinya di kaca toko-toko yang ia lewati. Setiap pantulan memperlihatkan perubahan kecil: mata yang mulai menajam, bibir yang mulai tegas, wajah yang tak lagi sekadar pasrah. Ada sesuatu yang tumbuh dalam diam, kekuatan. Ketika ia naik ke dalam taksi dan menyebutkan alamat keluarga Wijaya, sopir itu menatapnya melalui kaca spion, seolah tak percaya. "Keluarga Wijaya? Yang punya Wijaya Group itu, Bu?" Aruna hanya mengangguk pelan. "Ya," jawabnya datar. Sopir itu langsung menyalakan mesin tanpa banyak tanya. Taksi melaju menembus jalanan sore yang mulai ramai. Lampu-lampu kota mulai menyala, membias di jendela. Aruna bersandar, memandangi pemandangan yang berganti perlahan dari area padat ke jalan besar yang mulai dikelilingi pepohonan tinggi. Setiap kilometer yang mereka lalui terasa seperti melepaskan sesuatu dari dalam dirinya. Rasa sakit, rasa malu, rasa takut. Semuanya tertinggal di belakang. Di ujung jalan, hanya tersisa satu hal: keinginan untuk berdiri lagi. Tapi kali ini bukan sebagai istri yang disakiti, melainkan sebagai Aruna Wijaya, pewaris keluarga yang pernah ia tinggalkan. Taksi berhenti di depan gerbang besar dengan plakat logam bertuliskan, Wijaya Residence. Dinding tinggi berlapis batu alam, kamera keamanan di setiap sudut, dan dua penjaga berdiri tegak di depan gerbang. Aruna menatap bangunan itu lama, seperti menatap masa lalu yang dulu ia tolak,
tapi kini menjadi satu-satunya tempat untuk memulai kembali. Ia turun dari mobil. Langkahnya pelan tapi pasti. Udara sore terasa dingin menelusup kulit, tapi jantungnya berdetak keras. Ketika gerbang terbuka perlahan, suara logam yang bergesekan terdengar seperti bunyi pintu takdir yang kembali terbuka dalam hatinya. Aruna tahu, setelah ini tidak akan ada jalan kembali. Dunia yang ia tinggalkan telah berubah dan begitu juga dirinya. Ia berdiri di depan halaman megah itu, menatap rumah besar bergaya kolonial yang dulu menjadi tempat ia belajar berjalan, tertawa, dan bermimpi. Kini, ia kembali bukan sebagai anak yang menyesal, tapi sebagai perempuan yang telah belajar cara bangkit dari kehancuran. Langit sore mulai berwarna keemasan, menyinari wajahnya yang pucat tapi tegas. Aruna menarik napas panjang, menegakkan punggung, lalu melangkah masuk melewati gerbang keluarga Wijaya meninggalkan status istri yang diusir, dan memulai babak baru sebagai pewaris yang akan merebut kembali kekuatannya. Langkah Aruna bergema di marmer putih yang licin. Suara ketukan hak sepatunya menyatu dengan aroma kayu tua dan wangi melati dari taman dalam. Rumah keluarga Wijaya tetap sama seperti dulu megah, seolah waktu tidak pernah menyentuhnya. Namun di mata Aruna, segalanya terasa asing. Dulu, tempat ini penuh tawa masa kecilnya. Sekarang hanya terasa sunyi, terlalu besar, terlalu dingin. Seorang pelayan tua yang masih ia kenal, Pak Seno, membelalak kaget saat melihatnya berdiri di pintu utama. "Nona Aruna?" Suaranya bergetar, nyaris tidak percaya. Ia buru-buru mendekat, menunduk hormat seperti dulu. "Sudah lama sekali. Nona baik-baik saja?" Aruna hanya mengangguk kecil. "Tolong beritahu ayah, aku ingin bertemu," ujarnya pelan, hampir seperti bisikan. Pak Seno menatapnya lama, mungkin melihat kelelahan yang dalam di wajah Aruna. Pakaian yang kusut, rambut yang masih sedikit lembab, mata sembab tapi tenang. Ia menunduk lagi, lalu bergegas masuk ke ruang tengah. Aruna menatap sekeliling, lampu gantung kristal masih berkilau, vas porselen masih berdiri di tempat yang sama, tapi suasana rumah ini seolah menolak kehangatan. Beberapa menit kemudian, langkah berat terdengar dari arah tangga besar. Suara langkah yang sangat Aruna kenal, teratur, tegas, penuh wibawa. Dari arah atas, Surya Wijaya turun perlahan, dengan jas abu-abu dan tatapan tajam yang sama seperti dulu. Rambutnya kini memutih sebagian, tapi keanggunannya tak berkurang sedikit pun. "Aruna," katanya tanpa nada. Tidak ada pelukan. Tidak ada sapaan lembut seorang ayah pada anak yang lama tak pulang. Hanya nama itu pendek, dingin, tapi penuh makna. Aruna menatap ayahnya, mencoba tersenyum, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. "Ayah." Suaranya serak. Surya berhenti di anak tangga terakhir, menatapnya dari dekat. Pandangannya turun dari wajah Aruna ke tangan yang menggenggam kantong plastik kecil berisi uang yang sudah kusut. Sekilas, tatapan itu berubah, ada sesuatu di sana, antara iba dan kecewa, tapi hanya sesaat sebelum kembali datar. "Kau kembali," katanya pelan, "setelah menolak semua yang pernah kuberikan." Aruna menunduk, tidak membantah. "Aku tidak datang untuk meminta maaf," katanya akhirnya. Suaranya tenang, tapi ada gemuruh di baliknya. "Aku datang karena aku tidak punya tempat lain yang pantas ditinggali selain di sini." Surya tidak langsung menjawab. Ia berjalan melewati Aruna, menuju ruang tamu, lalu duduk di kursi kulit besar di ujung ruangan. Aruna tahu kebiasaannya, ayahnya tidak suka bicara sambil berdiri. Ia menatapnya lama, lalu memberi isyarat halus agar Aruna duduk di seberangnya. "Jadi," ujar Surya akhirnya, "kau sudah merasakan apa yang selama ini kubicarakan." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada tamparan apapun. Aruna menelan ludah, menahan air mata yang hampir keluar. Ia tahu ayahnya tidak sedang ingin menyakiti, tapi juga tidak akan memberi pelukan simpati. Begitulah Surya Wijaya. Dingin, tapi selalu benar. "Ya," jawab Aruna pelan. "Aku sudah merasakannya." Keheningan turun di antara mereka. Hanya detak jam tua di sudut ruangan yang terdengar, berdetak pelan, teratur, tapi setiap detiknya terasa panjang dan berat.
Aruna menatap jari-jarinya yang saling bertaut di pangkuan. Dalam kepalanya, bayangan Davin dan Mira masih muncul silih berganti tawa mereka. Kata-kata Mira yang menusuk, tamparan itu. Ia menggigit bibirnya sendiri untuk menahan gemetar. Surya memperhatikannya dalam diam. Akhirnya, ia berkata pelan. Kau tahu, Aruna, diam kadang lebih tajam dari 1000 kata. Ketika seseorang menghinamu, jangan balas dengan amarah. Balas dengan keberhasilan. Kalimat itu berhenti di udara, tapi menggema lama di dada Aruna. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Ayah ingin aku kembali ke perusahaan. Surya tidak menjawab langsung. Ia menyandarkan diri ke kursi, menatap langit-langit. Aku tidak ingin kau kembali sebagai anak manja yang menyesal. Kalau kau kembali, kau harus tahu artinya menjadi seorang Wijaya. Kita tidak menangis di depan orang lain. Kita membalas dengan kekuatan. Ada api kecil yang menyala di mata Aruna. Bukan lagi api amarah, tapi tekad. Diam-diam, ia menggenggam ujung roknya erat-erat, menahan semua emosi yang ingin meledak. Ia ingin berteriak, ingin menangis, tapi ia tahu tidak ada gunanya. Dunia sudah menamparnya keras, dan kini waktunya untuk membalas tanpa suara. Ia menatap ayahnya lama, lalu mengangguk. Aku mengerti. Surya menghela napas, menatap wajah putrinya sekali lagi, lalu berdiri. Kau bisa tinggal di kamar lamamu. Niko akan pulang malam ini. Dia akan senang melihatmu. Aruna berdiri dan menunduk pelan. Tanda hormat yang sudah lama tak ia lakukan. Terima kasih, Ayah. Surya tidak menjawab, hanya melangkah pergi meninggalkan ruangan. Ketika keheningan kembali menguasai rumah itu, Aruna duduk diam di kursi, menatap kosong ke arah jendela besar. Di luar, matahari mulai tenggelam, meninggalkan semburat jingga di langit. Pantulan cahaya itu mengenai wajahnya, menonjolkan kelelahan sekaligus kekuatan yang mulai tumbuh dari dalam. Ia menarik napas panjang, lalu menatap telapak tangan yang dulu lemah. Kini bergetar bukan karena takut, tapi karena tekad yang menekan dari dalam. Dalam diamnya, Aruna memikirkan segalanya. Penghinaan yang ia terima, cinta yang ia beri tanpa pamrih, dan kehancuran yang membuatnya terlahir kembali. Ia tahu, diamnya hari ini bukan tanda menyerah. Ini adalah keheningan sebelum badai, ketenangan yang menakutkan bagi siapapun yang pernah menginjak harga dirinya. Di malam itu, ketika semua penghuni rumah sudah mulai tenang, Aruna berdiri di balkon kamarnya. Angin malam berembus lembut, membawa aroma laut dari kejauhan. Ia memandang ke bawah, ke arah taman besar yang diterangi cahaya lampu taman. Dulu ia sering bermain di sana bersama Niko, penuh tawa dan keceriaan. Kini tempat itu terlihat seperti saksi bisu dari perubahan yang terjadi dalam dirinya. Davin, bisiknya pelan. Nama itu keluar dengan tenang, tanpa amarah, tanpa rindu. Kau menamparku di depan perempuan lain, mengusirku seperti sampah. Tapi kau akan melihat, dunia ini berputar. Ia menutup mata, mengingat tatapan Mira yang penuh ejekan. Perempuan itu pikir kemenangan sudah di tangannya. Tapi Mira tidak tahu Aruna yang ia hina bukan lagi istri lemah yang bergantung pada cinta. Ia adalah darah Wijaya, lahir dari keluarga yang ditempa oleh kekuasaan dan harga diri. Dalam diamnya, Aruna berjanji, tidak dengan kata-kata, tapi dengan tekad yang ia tanam dalam hatinya. Ia akan membalas semua yang terjadi, bukan dengan air mata, tapi dengan keberhasilan. Ia akan membuat Davin dan Mira menyaksikan kehancuran mereka sendir perlahan, dalam senyap, sampai mereka menyadari siapa yang sebenarnya kalah. Angin malam menelusup ke rambutnya, membuat helaian panjang itu menari pelan. Di bawah sinar bulan, wajah Aruna tampak tenang, tapi matanya menyimpan badai. Ia menatap ke arah kota yang berkilau di kejauhan, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, bibirnya melengkung tipis bukan senyum bahagia, tapi senyum yang dingin, nyaris menakutkan. Malam itu, Aruna Wijaya tidak lagi sekadar wanita yang diusir dari rumahnya. Ia telah berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tajam, lebih kuat, dan lebih berbahaya dalam diamnya.
Dunia hanya perlu menunggu waktu untuk melihat badai yang lahir dari keheningan itu. Pagi di kediaman Wijaya menyambut dengan keheningan yang kaku. Cahaya matahari masuk menembus kaca jendela besar kamar Aruna, memantul di permukaan meja rias yang masih tersusun rapi sejak terakhir kali ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Aroma bunga Kamboja dari taman belakang terbawa angin, mengingatkannya pada masa kecil yang terasa seperti kehidupan lain terlalu jauh, terlalu berbeda dari dirinya yang sekarang. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi pantulan dirinya di cermin. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang baru. Dulu, mata itu penuh kelembutan, selalu mencari pengertian, selalu takut kehilangan. Sekarang, ada dingin yang samar di sana, ketegasan yang lahir dari luka. Tangannya menyentuh pipi yang masih menyisakan sedikit bekas kemerahan. Ia menatapnya lama, seolah mengukir rasa sakit itu dalam ingatannya. Luka ini, pikirnya, akan menjadi tanda bahwa cinta yang tidak dihargai hanya akan membunuh harga diri. Dari luar, suara langkah mendekat. Ketukan lembut terdengar di pintu. Lalu suara yang familiar memecah keheningan. "Kak Aruna." Aruna menoleh, dan di ambang pintu berdiri Niko, adik laki-lakinya. Kini sudah dewasa sepenuhnya. Posturnya tegap, wajahnya tajam seperti sang ayah. Tapi mata itu, mata yang menatap Aruna sekarang, masih sama seperti dulu, hangat dan penuh kasih. Niko masuk, langkahnya cepat. Lalu tanpa banyak bicara memeluk kakaknya erat. Aruna sempat terkejut, tapi kemudian membalas pelukan itu. Untuk pertama kalinya setelah malam panjang penuh kehancuran, ia merasakan sesuatu yang menenangkan. Bukan cinta yang melukai, tapi kasih yang tulus dan utuh. "Kak, aku dengar semuanya," kata Niko pelan, masih memeluknya. "Aku marah, tapi juga senang kakak akhirnya pulang." Aruna tersenyum tipis. "Aku tidak tahu apakah ini bisa disebut pulang, Niko." Rasanya seperti datang ke tempat yang asing. Niko melepaskan pelukannya, menatapnya lekat-lekat. "Tidak ada tempat asing di rumah ini untuk kakak. Ayah, hanya butuh waktu. Tapi aku tahu dia bangga kakak datang sendiri, bukan meminta dibawa pulang." Kalimat itu menembus pelan ke dada Aruna, menghangatkan ruang hatinya yang dingin. Ia menatap adiknya lama, lalu mengangguk pelan. "Aku tidak akan kemana-mana lagi." Niko tersenyum samar, lalu beranjak pergi. Tapi sebelum menutup pintu, ia menoleh dan berkata, "Ayah ingin kakak datang ke kantor. Hari ini ada rapat penting di Wijaya Group." Dia bilang, "Waktunya kakak belajar kembali jadi bagian dari keluarga ini." Setelah pintu tertutup, Aruna berdiri di depan lemari besar berwarna gading. Ia membuka pintunya perlahan. Di dalam, masih tergantung pakaian lamanya, gaun-gaun berpotongan klasik, jas, dan mantel panjang. Semuanya tersusun rapi, masih seperti saat ia pergi dulu. Ia menarik salah satu jas berwarna abu muda, memegangnya di depan tubuhnya. Bertahun-tahun ia hidup dengan pakaian sederhana, menolak semua simbol kekuasaan ini. Tapi kini, saat ia mengenakannya lagi, sesuatu terasa berubah. Jas itu seperti baju besi, bukan untuk mempercantik, tapi untuk melindungi. Beberapa jam kemudian, mobil hitam keluarga Wijaya berhenti di depan gedung megah dengan tulisan besar Wijaya Group. Bangunannya berdiri gagah di pusat kota. Kaca-kaca tingginya memantulkan langit biru. Aruna menatapnya dari balik jendela mobil. Napasnya tertahan sesaat. Dulu, ia sering menjemput ayahnya di sini, waktu kecil. Ia ingat pernah berlari-lari di lobi dengan seragam sekolah, memeluk sang ayah dengan tawa riang. Tapi hari ini, gedung itu tampak berbeda, lebih dingin, lebih berat, seolah sedang menantangnya untuk masuk. Begitu melangkah ke dalam, semua mata menoleh. Para staf yang mengenal wajahnya hanya dari foto-foto lama langsung terdiam. Nama Aruna Wijaya mungkin sudah lama tak terdengar, tapi bayangannya masih hidup di antara mereka, putri konglomerat yang memilih cinta daripada kekayaan, dan kemudian menghilang. Kini ia kembali, bukan sebagai gosip masa lalu, tapi kenyataan yang berdiri di depan mereka. "Selamat pagi, Nona Aruna," sapa salah satu sekretaris senior dengan suara gugup. Aruna hanya mengangguk pelan.
Ayah di ruang rapat. Sudah menunggu, Nona. Langkahnya bergema di sepanjang koridor panjang menuju ruang rapat utama. Di setiap sisi, foto-foto lama keluarga Wijaya tergantung di dinding termasuk satu foto dirinya di usia 25, berdiri di samping ayah dan adiknya, sebelum ia menikah. Ia berhenti sejenak, menatap foto itu. Wajahnya di sana terlihat bahagia, polos, penuh harapan. Aku tidak akan menjadi perempuan itu lagi, bisiknya pelan sebelum melanjutkan langkah. Begitu pintu ruang rapat terbuka, semua pandangan beralih kepadanya. Para direksi, manajer, dan investor yang hadir tampak terkejut. Di ujung meja panjang, Surya Wijaya duduk dengan ekspresi tenang, seolah sudah menunggu momen ini sejak lama. "Silakan duduk," katanya datar. Aruna duduk di kursi kosong di sampingnya. Tanpa bicara, rapat dimulai. Pembahasan tentang ekspansi bisnis, laporan proyek, dan strategi merger bergulir cepat. Aruna mendengarkan tanpa menyela. Tapi sesekali, ia mencatat sesuatu di buku kecilnya analisis, angka, dan beberapa hal yang tidak disebutkan tapi ia perhatikan dengan tajam. Beberapa direktur meliriknya, beberapa berbisik pelan, menilai, menebak-nebak alasan kemunculannya kembali. Tapi Aruna tetap diam. Ia tidak merasa perlu membuktikan diri dengan bicara. Keheningannya lebih kuat daripada 1000 pernyataan. Ketika rapat selesai, Surya berdiri dan berkata, "Mulai minggu depan, Aruna akan mendampingi saya di proyek baru. Saya ingin semua bekerja sama dengannya seperti kepada saya." Kalimat itu membuat ruangan mendadak hening. Tidak ada yang berani membantah. Tapi semua tahu keputusan itu besar. Seorang direktur muda berdehem, mencoba bertanya, "Apakah Nona Aruna akan menggantikan posisi yang lama, Pak?" Surya menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, "Belum. Tapi dia akan belajar untuk itu." Aruna tidak menoleh ke siapapun. Ia hanya menatap ayahnya, dan dalam pandangan singkat itu, ada pengakuan yang tidak terucap. Surya mungkin tidak akan pernah berkata bangga, tapi ia telah membuka jalan. Dan Aruna tahu, itu lebih berharga daripada pelukan apapun. Sore menjelang ketika Aruna keluar dari gedung. Angin kota bertiup lembut, membawa aroma debu dan bunga dari taman depan. Ia berdiri di trotoar sebentar, memandang langit biru yang mulai berubah jingga. Beberapa pegawai masih memandanginya dengan tatapan penasaran, tapi Aruna tidak peduli. Ia melangkah perlahan menuju mobil yang menunggunya. Setiap langkah terasa ringan, tapi juga penuh makna. Ia bukan lagi Aruna yang sama yang keluar dari rumah dengan mata basah dan hati hancur. Sekarang, setiap geraknya memancarkan sesuatu yang lain, ketenangan yang berisi kekuatan, kelembutan yang dibungkus ketegasan. Ketika mobil melaju meninggalkan area gedung, Aruna bersandar di kursi, memejamkan mata. Dalam keheningan itu, ia mendengar suaranya sendiri di dalam kepala, suara lembut tapi tajam. "Aku kembali ke dunia yang pernah kutinggalkan, bukan untuk berlindung, tapi untuk mengambil kembali semua yang pernah kurlakan." Langit di luar mulai gelap, tapi di matanya ada cahaya yang tidak padam. Aruna Wijaya telah kembali. Bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai badai yang siap menulis ulang kisahnya sendiri. Malam itu, kediaman keluarga Wijaya terasa senyap. Langit di luar gelap tanpa bintang. Hanya cahaya lampu taman yang memantul di kaca jendela ruang kerja Surya Wijaya. Di dalam ruangan besar itu, Aruna berdiri memandangi deretan foto-foto lama yang tertata di dinding. Ada wajah muda ayahnya di sana, diapit oleh dua anaknya, dirinya dan Niko dalam balutan pakaian putih di hari peresmian cabang pertama perusahaan. Foto itu diambil sebelum semua berubah. Sebelum ia memutuskan untuk meninggalkan segalanya demi cinta yang ia pikir akan menjadi rumah. Kini, berdiri di tempat yang sama, Aruna merasa seolah dirinya yang lama masih tertinggal di sana, gadis idealis yang berani menantang dunia, namun akhirnya kalah oleh naifnya sendiri. Di meja besar di tengah ruangan, lampu baca menyala lembut. Surya duduk di belakang meja itu, menatap beberapa berkas dengan kacamata di ujung hidungnya. Tanpa menoleh, ia tahu putrinya ada di sana. "Masuk saja, Aruna," katanya pelan. Suaranya berat, berwibawa,
Tapi tanpa nada hangat, Aruna melangkah mendekat. Setiap langkahnya bergema di ruangan yang terlalu luas untuk hanya berisi 2 orang. Ia berhenti di depan meja ayahnya, menunggu. Surya menutup map yang sedang ia baca, melepas kacamatanya, lalu mendongak menatap Aruna. Tatapan itu tajam seperti sedang menilai, bukan hanya melihat. "Sudah lama aku tidak melihatmu di ruangan ini," katanya akhirnya. Aruna menunduk sedikit. "Sudah terlalu lama, Ayah." Surya bersandar ke kursinya. Tangannya saling bertaut di atas meja. "Kau datang kembali ke rumah ini, ke perusahaan ini. Tapi apakah kau benar-benar tahu apa yang kau mau?" Pertanyaan itu menggantung lama di udara. Aruna tidak langsung menjawab. Ia tahu ayahnya bukan sedang meminta penjelasan, tapi sedang menguji keyakinannya. "Aku ingin mengambil kembali apa yang pernah kutinggalkan," ucap Aruna tenang. "Bukan karena aku menyesal, tapi karena aku tahu sekarang, yang dulu kupilih bukan cinta, tapi kebodohan." Surya menatapnya tanpa reaksi. "Dan kau pikir dunia ini akan mudah menerimamu kembali? Dunia yang dulu kau tolak mentah-mentah demi pria biasa yang bahkan tak bisa menghormatimu." Nada suaranya seperti belati. Tapi Aruna menatapnya tanpa gentar. "Tidak akan mudah. Tapi aku tidak datang untuk diterima, Ayah. Aku datang untuk bekerja." Ada jeda hening. Lalu perlahan, sudut bibir Surya terangkat sedikit, bukan senyum penuh kebanggaan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia mendengar sesuatu yang tidak ia sangka akan keluar dari mulut putrinya. Ia berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menghadap taman belakang. Dari sana, cahaya bulan menyoroti sebagian wajahnya. "Kau tahu," katanya pelan, "dulu aku pikir kehilanganmu berarti kehilangan separuh warisanku. Bukan karena kekayaan, tapi karena kau satu-satunya yang punya hati. Tapi ternyata hati itu juga bisa menghancurkan seseorang kalau tak dijaga dengan akal." Aruna mendengarkan tanpa menyela. Setiap kata dari ayahnya seperti cambuk yang memukul lembut masa lalunya, tapi juga mendorongnya lebih kuat untuk tidak jatuh lagi. "Sekarang," lanjut Surya, menoleh ke arahnya, "kalau kau benar ingin kembali, aku tidak akan memanjakanmu. Kau tidak akan duduk di atas nama keluarga ini. Kau akan bekerja dari bawah, dan semua mata akan mengawasi setiap langkahmu. Sanggup?" "Sanggup," jawab Aruna mantap. "Baik." Surya menatapnya dalam. "Mulai besok, kau akan bekerja di bawah pengawasan Niko. Proyek yang ia pegang bukan main-main. Aku ingin kau belajar tentang ketegasan bukan belas kasihan." Aruna mengangguk. "Aku mengerti." Surya berjalan kembali ke meja, menyalakan kembali lampu baca. "Dan satu hal lagi," katanya tanpa menatapnya. "Lupakan masa lalumu. Dunia bisnis tidak peduli siapa yang pernah menamparmu atau berapa kali kau disakiti. Dunia hanya menghitung siapa yang bertahan di akhir." Aruna tidak menjawab, hanya berdiri tegak, menerima setiap kata itu seperti menerima sumpah baru. Malam itu, setelah keluar dari ruang kerja ayahnya, ia berjalan menyusuri lorong panjang menuju kamarnya. Dinding-dinding rumah terasa dingin, tapi tidak lagi asing. Kini setiap langkahnya terasa mantap, seolah setiap sudut tempat ini kembali mengenal pemiliknya. Di kamarnya, ia membuka jendela, membiarkan angin malam masuk. Di luar, lampu kota berkelap-kelip, seperti ribuan mata yang mengamati. Aruna bersandar di kusen jendela, memandang ke kejauhan. Ia ingat malam ketika Davin menamparnya. Ingat wajah Mira yang tersenyum puas di balik penghinaan itu. Tapi kenangan itu tidak lagi membuatnya menangis. Kini, ia memeluknya seperti bara panas, tapi memberi tenaga. Ia tidak akan mencari balas dendam dengan amarah. Ia akan melakukannya dengan keberhasilan. Di meja rias, sebuah kotak perhiasan kecil masih tergeletak di sana. Aruna membukanya. Di dalamnya ada cincin emas sederhana, cincin pernikahan yang dulu ia kenakan dengan penuh cinta. Ia menatapnya lama, lalu melepaskan cincin itu ke dalam laci. "Terima kasih sudah mengajarkan aku tentang kehilangan," bisiknya pelan, mengulang kata yang kelak akan menjadi mantra dalam hidupnya. Keesokan harinya,
Aruna datang ke kantor lebih awal dari siapapun. Ia mengenakan setelan berwarna krem lembut dengan rambut terikat rapi. Di wajahnya, tidak ada lagi sisa kelemahan. Niko sudah menunggunya di ruang proyek lantai 22. Begitu Aruna masuk, beberapa staf langsung berbisik. Mereka mengenalnya, tentu saja putri konglomerat yang dulu dikabarkan menolak warisan demi pria biasa. Kini ia berdiri di depan mereka, bukan sebagai legenda, tapi sebagai kenyataan yang menatap mereka balik. Niko menyodorkan beberapa berkas. Kita akan mulai dari proyek pengembangan properti di Batara Hills. Ayah ingin kau mempelajari laporan dari awal. Anggap saja ini ujian pertamamu. Aruna menerima berkas itu dengan tenang. Aku tidak takut ujian, Niko. Aku tahu, jawab adiknya, tersenyum tipis. Kau hanya takut mengulangi kesalahan yang sama. Kalimat itu membuat Aruna terdiam sejenak. Tapi kemudian, ia tersenyum samar. Aku tidak akan jatuh 2 kali di lubang yang sama. Sehari penuh ia tenggelam dalam pekerjaan. Angka-angka, rencana pembangunan, proposal, dan analisis pasar memenuhi mejanya. Tapi tidak ada keluhan, tidak ada lelah. Setiap data ia pelajari, setiap kesalahan ia catat, setiap peluang ia hafal. Beberapa staf mulai memperhatikannya diam-diam. Mereka melihat bagaimana wanita itu bekerja dengan tenang tapi cermat. Tanpa banyak bicara tapi setiap keputusannya tegas. Tak perlu waktu lama bagi mereka untuk sadar bahwa kehadiran Aruna bukan sekadar simbol keluarga tapi kekuatan baru yang akan mengguncang cara lama perusahaan berjalan. Sore menjelang, matahari memantulkan warna keemasan di kaca gedung. Aruna menutup berkas terakhir dan menghela napas panjang. Di luar jendela, bayangan gedung-gedung kota terlihat seperti benteng dingin dan kokoh. Tapi ia tidak gentar. Ia tahu, jalan di depannya panjang. Ia tahu, dunia ini penuh orang yang ingin melihatnya gagal. Tapi Aruna Wijaya bukan lagi pewaris yang manja dan terlupakan. Ia adalah perempuan yang ditempa oleh luka, dan kini kembali untuk memegang kendali atas takdirnya sendiri. Ketika langit berubah jingga, ia berdiri di depan kaca, menatap pantulan dirinya yang kini berbeda. Matanya tegas, senyumnya tipis, tapi penuh arti. Ini baru permulaan, ucapnya pelan. Dan malam turun perlahan, membawa ketenangan yang menandai lahirnya kembali pewaris yang dulu dilupakan dunia kini siap untuk menuntut tempatnya. Bukan karena nama, tapi karena kekuatan yang tumbuh dari luka yang pernah ingin menghancurkannya. Hari-hari Aruna di Wijaya Group berjalan dengan ritme yang menuntut dan tanpa kompromi. Setiap pagi ia datang lebih awal dari siapapun, menatap layar komputer dengan tenang, mengurai angka-angka yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang mengerti cara berpikir di balik kekacauan. Dalam waktu singkat, ruangan yang dulu hanya dipenuhi suara tuts dan deru printer kini terasa berbeda tenang, tapi berdenyut dengan aura kehadirannya. Para staf yang awalnya memandang Aruna sebagai putri yang kembali karena kasihan ayahnya, mulai menahan lidah mereka. Tak ada yang menyangka bahwa wanita itu bekerja tanpa celah, nyaris tanpa jeda. Ia tak pernah memerintah dengan nada tinggi, tapi satu tatapan saja cukup membuat semua orang bergegas menyelesaikan tugasnya. Setiap sore, Aruna berdiri di depan jendela kaca besar, memandangi kota yang perlahan menyala di bawahnya. Gedung-gedung tinggi memantulkan warna jingga dan ungu, seperti lautan cahaya yang tak berujung. Di luar sana, orang-orang berlomba untuk bertahan hidup. Di dalam sini, ia belajar untuk memimpin tanpa rasa kasihan. Di sela-sela kesibukan itu, luka yang pernah ia bawa dari masa lalu tak sepenuhnya hilang. Kadang, ketika malam datang terlalu cepat dan ruangan mulai kosong, bayangan masa lalunya muncul di benaknya. Wajah Davin, suaminya yang dulu ia cintai dengan buta, muncul di sela lampu-lampu kota. Ia mengingat dengan jelas malam itu tangan Davin yang menamparnya. Tatapan dingin yang menyingkirkan dirinya seolah ia tak berarti apa-apa. Namun, semakin sering ingatan itu datang, semakin kuat pula Aruna berdiri. Luka itu tidak lagi membuatnya menangis. Luka itu kini menjadi penopang, fondasi dari keberaniannya untuk melangkah tanpa ragu. Setiap kali kenangan itu muncul, ia berjanji dalam hati bahwa tidak akan ada satupun orang lagi yang bisa membuatnya merasa sekecil dulu.
Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Aruna mulai menunjukkan bakat aslinya. Dalam rapat proyek Batara Hills, ia menemukan kesalahan pada laporan keuangan yang hampir lolos dari perhatian semua orang. Niko, yang memimpin rapat, hanya bisa menatap kagum saat Aruna menjelaskan dengan tenang, menyusun ulang strategi dan menghitung ulang anggaran di depan para manajer. Setelah rapat itu selesai, beberapa staf berbicara di luar ruang pertemuan. Mereka terkejut melihat kecermatan Aruna, dan lebih dari itu ketenangan yang ia tunjukkan bahkan saat membetulkan kesalahan besar timnya sendiri. Tidak ada amarah, tidak ada ejekan. Hanya tatapan yang membuat semua orang ingin memperbaiki diri. Namun di balik ketegasannya, Aruna masih manusia. Ketika malam semakin larut dan semua orang telah pulang, ia duduk sendirian di ruangannya, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Di sana, di tengah kesunyian, ia terkadang merasakan hampa yang tak bisa dijelaskan seolah setiap keberhasilan yang ia raih masih belum cukup untuk menghapus luka yang dulu ia dapatkan. Ia pernah memberi segalanya kepada cinta, dan cinta itu menghancurkannya. Kini ia memberi segalanya kepada pekerjaan, berharap di dalamnya ada ketenangan. Tapi ketenangan itu belum datang. Yang ada hanyalah kekuatan yang tumbuh dari rasa kehilangan, kekuatan yang dingin tapi nyata. Suatu sore, saat ia sedang memeriksa laporan, Niko mengetuk pintu ruangannya. Aruna menoleh, dan adiknya masuk membawa 2 cangkir kopi. Ia menaruh salah satunya di meja Aruna, duduk di kursi di depan. "Sepertinya kau belum makan siang," kata Niko. Suaranya lembut tapi penuh perhatian. Aruna tersenyum kecil. "Aku bahkan hampir lupa hari ini hari apa." "Kau berubah, Kak," kata Niko setelah jeda sejenak. "Dulu kau terlalu lembut. Sekarang, aku tidak tahu, mungkin terlalu kuat." Aruna menatap permukaan kopi di tangannya. Uapnya menari pelan, mengingatkannya pada waktu-waktu dulu ketika ia dan Niko sering duduk di teras rumah sambil bercerita. "Kekuatan kadang lahir karena kita tidak punya pilihan lain," katanya akhirnya. "Kalau aku masih lembut seperti dulu, aku tidak akan bisa bertahan di sini." Niko mengangguk pelan. "Aku mengerti. Tapi jangan biarkan luka itu menelanmu. Kak, kekuatanmu berharga. Tapi jangan biarkan ia menggantikan hatimu." Aruna tidak menjawab, hanya menatap keluar jendela. Di luar, hujan mulai turun pelan-pelan, memburamkan lampu kota. "Luka ini tidak akan menelanku, Niko," katanya tenang. "Luka ini justru yang membuatku hidup." Setelah Niko pergi, Aruna menatap lagi hujan yang turun deras di luar sana. Butir-butir air menetes di kaca, membentuk jejak yang panjang, seperti waktu yang tak pernah berhenti. Ia merasakan sesuatu di dadanya, bukan kesedihan, tapi tekad yang semakin kokoh. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai. Ayahnya belum sepenuhnya mempercayainya. Dunia bisnis masih menganggapnya hanya nama besar di belakang seorang pengusaha besar. Tapi Aruna tidak lagi mencari pembenaran. Ia hanya ingin berjalan, langkah demi langkah, sampai dunia itu sendiri yang akhirnya mengakui keberadaannya. Beberapa bulan berlalu, dan proyek Batara Hills mulai menunjukkan hasil. Ide-ide Aruna membuat banyak perubahan. Ia menggabungkan konsep modern dengan nilai-nilai lingkungan, sesuatu yang semula dianggap mustahil. Namun di tangan Aruna, kemustahilan berubah menjadi arah baru. Media mulai melirik. Nama Aruna Wijaya kembali terdengar, bukan karena kisah cintanya yang gagal, tapi karena keberhasilannya memimpin proyek besar dengan cara yang tidak biasa. Ia tidak menonjolkan diri, tapi hasil kerjanya berbicara lebih keras dari apapun. Satu sore, sebuah majalah bisnis nasional mengirimkan undangan untuk wawancara. Mereka ingin menampilkan kisah kembalinya pewaris Wijaya Group yang sempat menghilang dari dunia bisnis. Aruna membaca surat itu lama, lalu meletakkannya tanpa ekspresi. Ia tidak butuh sorotan. Yang ia inginkan hanyalah ruang untuk terus bekerja. Namun malamnya, ketika ia menatap cermin di kamarnya, ia sadar sesuatu telah berubah. Wajahnya kini tampak lebih dewasa, matanya lebih tajam. Ia bukan lagi perempuan yang menangis di jalan dengan wajah ditampar dan uang dilemparkan ke tanah. Kini,
Ia adalah seseorang yang bisa berdiri di antara 100 laki-laki dan membuat mereka menundukkan kepala hanya dengan ketenangannya. Luka di masa lalu itu telah menjadi kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat tapi terasa di setiap geraknya, setiap tatapannya, setiap keputusan yang ia buat tanpa ragu. Suatu malam yang hening, Aruna berjalan ke balkon rumah. Angin malam membawa aroma tanah basah. Ia menatap langit yang penuh awan, memikirkan perjalanan yang telah ia lalui. Ia tahu suatu saat nanti, kehidupan akan mempertemukannya kembali dengan masa lalunya. Ia tidak tahu kapan, tapi ia siap. Dan kali ini, ia tidak akan datang sebagai perempuan yang meminta penjelasan. Ia akan datang sebagai seseorang yang berdiri di puncak kekuatannya yang mampu menatap orang-orang yang dulu menghancurkannya tanpa sedikit pun gemetar. Luka tidak membuatku lemah, katanya pelan ke arah langit malam. Ia membuatku tak terkalahkan. Di bawah langit yang mulai berangsur tenang, Aruna berdiri sendirian namun bukan dalam kesepian, melainkan dalam keteguhan yang baru. Ia tidak lagi menjadi bayangan dari masa lalu. Ia adalah masa depan yang sedang tumbuh, langkah demi langkah, dengan luka yang kini menjelma menjadi cahaya penuntun jalannya. Malam itu, langit Jakarta tampak berbeda. Gedung-gedung tinggi di pusat kota berkilau di bawah lampu, dan jalanan dipenuhi mobil-mobil mewah yang mengalir menuju ballroom Hotel Bintang 5 tempat acara gala tahunan, Business Leaders Alliance, digelar. Di sana, orang-orang penting dari dunia bisnis berkumpul, para pemilik perusahaan besar, investor internasional, dan nama-nama yang biasa hanya terdengar di kolom keuangan surat kabar. Di tengah keramaian yang berkilau itu, langkah Aruna Wijaya terdengar pelan namun berwibawa. Gaun hitam panjang yang ia kenakan jatuh lembut mengikuti geraknya. Rambutnya disanggul elegan, dan hanya satu anting berlian kecil di telinga yang menjadi perhiasannya malam itu. Ia tidak datang untuk menarik perhatian. Ia datang karena ini bagian dari pekerjaannya mewakili Wijaya Group di hadapan para mitra bisnis dan investor luar negeri. Namun tanpa disadarinya, malam itu akan menjadi malam di mana masa lalunya menatapnya kembali. Aruna melangkah ke dalam ballroom. Lampu kristal berkilau di atas langit-langit tinggi, memantulkan cahaya ke dinding-dinding kaca. Musik lembut mengalun, percakapan formal terdengar di berbagai sudut, dan aroma parfum mahal memenuhi udara. Aruna menatap sekeliling dengan tenang, lalu tersenyum tipis kepada beberapa rekan bisnis yang menyapanya. Sejak ia kembali ke dunia bisnis, semua orang membicarakannya. Sebagian memuji kecerdasannya, sebagian lagi masih ragu akan ketahanannya. Tapi tak satu pun yang bisa menyangkal satu hal, Aruna Wijaya kini adalah sosok yang disegani. Ia sedang berbicara dengan seorang investor asing ketika dari kejauhan, sebuah suara yang familiar mengguncang tenangnya. Bukan suara yang dipanggil langsung padanya, tapi cukup untuk membuat hatinya menegang sesaat. Ia tahu suara itu suara yang pernah membuatnya percaya, lalu hancur. Davin, suaminya. Atau lebih tepat, pria yang pernah menjadi suaminya. Aruna tidak langsung menoleh. Ia menegakkan tubuh, menahan napas sejenak, lalu perlahan memalingkan wajah ke arah sumber suara itu. Dan di sana, di seberang ruangan, di antara kerumunan jas dan gaun mahal, berdirilah Davin. Ia tampak berbeda dari terakhir kali Aruna melihatnya. Wajahnya masih sama tampannya, tapi kini ada gurat kelelahan di bawah matanya. Senyumnya tidak seterang dulu. Ia mengenakan setelan rapi, tapi Aruna bisa melihat dari cara ia berdiri bahwa kepercayaan dirinya tidak lagi utuh. Di sampingnya, Mir, perempuan yang dulu merebut segalanya darinya, berdiri dengan gaun merah menyala, terlalu mencolok di antara warna-warna lembut ruangan itu. Untuk sejenak, dunia di sekitar Aruna terasa hening. Suara musik, percakapan, bahkan langkah orang-orang seakan memudar. Yang tersisa hanyalah jarak antara dirinya dan masa lalu yang dulu menamparnya hingga jatuh. Davin menatapnya, jelas terkejut. Ia tidak menyangka akan bertemu Aruna di tempat seperti ini, bukan sebagai wanita sederhana yang dulu ia hina, tapi sebagai sosok berkelas yang kini dipandang banyak mata dengan rasa hormat. Aruna tidak menunduk. Ia menatap balik, tenang, matanya tak bergetar sedikit pun. Beberapa tamu mulai memperhatikan arah pandangan Davin, dan bisikan kecil pun muncul di antara mereka.
Nama Aruna Wijaya disebut putri konglomerat yang kembali memimpin proyek besar, dan pria di seberangnya adalah Davin Rahardian, CEO perusahaan menengah yang mulai goyah di pasar. Aruna menyesap minumannya pelan, lalu berbalik, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi langkahnya membawa arah yang tak terhindarkan. Di antara kerumunan, takdir seolah menarik garis antara keduanya. Davin menghampiri lebih dulu. Langkahnya cepat, tapi wajahnya berusaha tetap tenang. Mira berjalan di belakangnya, dengan senyum angkuh yang dibuat-buat. "Aruna," ucap Davin. Suaranya pelan tapi cukup jelas untuk memecah jarak di antara mereka. Aruna menoleh. Tidak ada kejutan di matanya. Hanya ketenangan yang nyaris menakutkan. "Tuan Rahardian," katanya datar. "Sudah lama." Nada formal itu memotong Davin seperti pisau. Dulu wanita itu selalu memanggilnya dengan nada lembut, penuh cinta. Sekarang, setiap suku katanya seperti dibuat dari kaca dingin. Mira tersenyum miring, mencoba menahan rasa tidak nyaman. "Kami tidak menyangka akan bertemu di sini," katanya. Mencoba terdengar sopan tapi gagal menyembunyikan nada sombong di ujung suaranya. "Dunia bisnis kecil, Nyonya Mira," jawab Aruna ringan, menatap sekilas perempuan itu dari kepala hingga kaki. Tatapannya tidak menghina, tapi cukup untuk membuat Mira menggigit bibirnya. Davin menelan ludah, mencoba menjaga wibawanya. "Kau tampak berbeda sekarang." Aruna hanya tersenyum tipis. "Orang berubah, Davin. Beberapa karena kehilangan, beberapa karena akhirnya sadar apa yang pantas mereka perjuangkan." Ucapan itu membuat Mira melirik gelisah. Tapi Aruna tidak menunggu tanggapan. Ia beralih menatap seseorang yang datang memanggilnya salah satu direktur senior Wijaya Grow dan tanpa ragu, ia meninggalkan Davin dan Mira berdiri di tengah ruangan, seolah mereka hanyalah bagian kecil dari keramaian yang tak lagi berarti apa-apa baginya. Namun meski langkahnya menjauh, mata Davin terus mengikutinya. Ia melihat sosok Aruna berjalan dengan percaya diri. Setiap gerakannya memancarkan sesuatu yang dulu tidak pernah dimiliki wanita itu kekuatan. Dan di detik itu, Davin merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Rasa bersalah bercampur kehilangan yang terlambat disadari. Mira memegang lengannya pelan. Tapi Davin hanya diam. Matanya tak lepas dari Aruna yang kini berbicara dengan investor asing, tertawa kecil. Lalu berbalik sebentar menatap ruangan, tatapannya sekilas, tapi cukup untuk membuat Davin sadar betapa jauh jarak di antara mereka kini. Bukan lagi tentang status, tapi tentang nilai diri. Acara berlanjut, tapi Davin tidak lagi tenang. Setiap kali Aruna melintas di dekatnya, percakapan seolah berhenti. Semua mata mengikutinya. Ia bukan lagi wanita yang dulu ia rendahkan. Ia kini simbol kekuatan seseorang yang bahkan tanpa berusaha membuat dunia memperhatikannya. Ketika acara berakhir, Aruna berjalan menuju pintu keluar. Langkahnya tenang, tak terburu-buru. Di belakangnya, Davin berdiri tanpa keberanian untuk memanggilnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu apa artinya kehilangan yang sebenarnya bukan kehilangan harta, tapi kehilangan seseorang yang pernah mencintai dengan seluruh jiwa dan kini tak lagi menoleh. Di luar ballroom, udara malam terasa lembab dan tenang. Aruna berhenti sejenak di bawah langit yang penuh lampu kota. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Tidak ada rasa marah, tidak ada dendam. Hanya ketenangan dalam diri ini, ketenangan seorang perempuan yang telah memaafkan tanpa perlu berkata apa-apa. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aruna merasa benar-benar bebas. Bebas dari rasa sakit, dari cinta yang salah, dan dari masa lalu yang dulu menahannya. Dan di kejauhan, di dalam ballroom yang kini hampir kosong, Davin masih berdiri memandangi pintu yang baru saja ia lewat, menyadari bahwa wanita yang dulu ia buang kini berdiri terlalu tinggi untuk ia jangkau kembali. Sementara Aruna melangkah menuju mobilnya, ia menatap pantulan dirinya di jendela. Matanya tidak lagi menyimpan kesedihan. Yang tersisa hanyalah kebijaksanaan yang lahir dari luka. Ia tahu ini bukan akhir. Ini hanyalah awal dari babak baru di mana masa lalu perlahan kembali, bukan untuk menjatuhkannya, tapi untuk menyaksikan bagaimana seorang perempuan yang pernah hancur kini berdiri di puncak dunia yang sama sekali tak lagi mengenal belas kasihan.
Hari-hari setelah gala malam itu berjalan dengan ritme yang berbeda bagi Aruna. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa terguncang oleh masa lalu. Pertemuan dengan Davin dan Mira di ballroom itu seperti garis penutup dalam sebuah bab lama yang tak perlu dibuka kembali. Tapi di balik ketenangan wajahnya, ada kejelian yang tumbuh naluri tajam seorang pebisnis yang mulai memahami bahwa masa lalu seringkali datang bukan untuk menggoda perasaan, melainkan membawa pelajaran tentang kekuasaan. Sejak pagi itu, Aruna kembali ke rutinitasnya di kantor pusat Wijaya Group. Ia menghadiri rapat-rapat besar, menandatangani kesepakatan, dan menyusun rencana ekspansi. Dalam waktu beberapa bulan, namanya sudah cukup kuat untuk menyaingi pengusaha-pengusaha lama yang sebelumnya memandangnya sebelah mata. Ia memimpin dengan tenang, namun ketegasan di balik sorot matanya membuat siapapun berpikir dua kali untuk meremehkannya. Suatu sore, ketika matahari condong di balik gedung kaca, Niko adiknya yang kini menjadi tangan kanani datang ke ruangannya membawa setumpuk berkas. "Kak," katanya pelan, meletakkan map hitam di atas meja. "Kau mungkin ingin melihat ini." Aruna menatap map itu tanpa tergesa. Ia membuka perlahan dan membaca beberapa lembar laporan keuangan di dalamnya. Di sana, tertera nama sebuah perusahaan yang tidak asing di matanya. Rahardian Creative Holdings, perusahaan milik Davin. Angka-angka di dalam laporan itu tidak berbohong, grafik menurun tajam, utang membengkak, dan proyek besar yang mereka pegang tampak gagal menembus pasar. Niko menatap kakaknya dengan hati-hati. "Sumberku bilang, mereka hampir bangkrut. Investor utama mereka menarik diri sejak 2 bulan lalu." Aruna mengangkat pandangannya dari kertas, menatap jendela besar yang menampilkan pemandangan langit senja. "Mira?" tanyanya pelan. Niko mengangguk. Wanita itu menguras dana proyek dengan alasan strategi promosi. Tapi semua uangnya menguap. Katanya, sebagian digunakan untuk keperluan pribadi. Hening sejenak memenuhi ruangan itu. Aruna memejamkan mata sebentar, mengingat kembali malam ketika Davin melemparkan uang ke wajahnya, lembaran-lembaran yang ia pungut dengan tangan gemetar di bawah hujan. Sekarang, seolah semesta membalikan pemandangan itu. Ia tidak merasa puas. Hanya tenang. Dunia bekerja dengan caranya sendiri. "Lanjutkan pengawasan," katanya akhirnya. "Kita tidak perlu ikut campur." "Belum." Namun semesta tampaknya ingin mempercepat segalanya. Dalam waktu singkat, berita tentang krisis keuangan Rahardian Creative Holdings tersebar. Media mulai menulis rumor tentang kebangkrutan mereka. Nama Davin mulai turun dari daftar pengusaha muda potensial. Investor menjauh. Dan yang paling ironis, proyek terbesarnya yang seharusnya menjadi penyelamat gagal mendapatkan sponsor. Suatu malam, Aruna duduk di ruang kerjanya sendirian. Lampu ruangan redup. Hanya sinar layar komputer yang memantulkan wajahnya. Ia membaca laporan terakhir dari tim keuangannya. Perusahaan Davin benar-benar berada di ujung jurang. Satu langkah lagi, dan mereka akan lenyap. Aruna menatap layar itu lama. Lalu tangannya bergerak, mengetik perintah pada sistem internal Wijaya Group. Ia menandatangani dokumen elektronik perjanjian investasi, tapi tidak menggunakan nama Wijaya Group. Ia mendirikan perusahaan bayangan, Aurelia Capital, yang menjadi investor misterius bagi banyak proyek besar. Lewat Aurelia, Aruna mengajukan tawaran untuk membeli saham mayoritas Rahardian Creative Holdings dengan syarat penuh kerahasiaan. Tawaran itu datang pada saat Davin berada di titik paling rendah, sehingga ia menerimanya tanpa pikir panjang. Ia tidak tahu siapa di balik Aurelia Capital. Ia hanya melihat kesempatan untuk menyelamatkan nama dan bisnisnya. Hari penandatanganan berlangsung di sebuah kantor hukum di bilangan Sudirman. Davin datang sendiri. Wajahnya lelah tapi berharap. Ia tidak tahu bahwa beberapa lantai di atas ruangan itu, Aruna berdiri di depan jendela besar, menatap mobilnya yang baru berhenti di parkiran bawah. Ketika kontrak itu resmi ditandatangani, Aurelia Capital resmi menjadi pemilik terbesar Rahardian Creative Holdings. Dalam satu langkah, Aruna bukan hanya menyelamatkan perusahaan yang dulu ia bantu bangun bersama Davin tapi juga mengambil alihnya sepenuhnya, tanpa ia sadari. Beberapa hari kemudian, berita itu keluar. Investor baru selamatkan Rahardian Creative Holdings.
Nama investor tidak disebut. Hanya disebut perusahaan misterius yang berbasis di Jakarta. Aruna tersenyum tipis membaca artikel itu. Di tangannya, Davin kini bukan lagi pria yang meninggalkannya, melainkan bagian kecil dari roda bisnis yang bisa ia gerakan kapan saja. Namun Aruna tidak terburu-buru melakukan apapun. Ia menunggu. Ia ingin melihat bagaimana nasib berputar, pelan tapi pasti. Davin, yang awalnya merasa lega karena perusahaannya terselamatkan, mulai merasakan perubahan. Ia tidak lagi bebas membuat keputusan besar. Semua persetujuan kini harus melewati kantor pusat Aurelia Capital. Laporan-laporan mulai diminta setiap minggu, dan kebijakan lama dibongkar satu persatu. Ia mulai kehilangan kendali atas apa yang dulu ia anggap miliknya. Di sisi lain, Mira tampak mulai menjauh. Ia tidak tahan hidup dalam tekanan keuangan. Ia mulai jarang muncul di kantor. Lebih sering pergi ke luar negeri dengan alasan mencari investor baru padahal hanya berfoya-foya dengan sisa uangnya. Hubungan mereka yang dulu penuh gairah kini berganti dengan pertengkaran dan tuduhan. Sementara itu, Aruna terus memantau semuanya dari jauh, tanpa emosi. Setiap laporan dari Aurelia dikirim ke mejanya setiap Jumat pagi. Ia membaca, menandai, lalu menulis catatan singkat. Tidak ada rasa puas, tidak ada dendam. Hanya kepastian bahwa kehidupan akhirnya menuntut keseimbangan. Namun suatu hari, saat Niko masuk ruangannya, wajahnya tampak ragu. "Kak, Davin ingin bertemu dengan perwakilan Aurelia Capital." Katanya dia ingin bernegosiasi langsung dengan pemegang saham utama. Aruna menatapnya sebentar, lalu menutup laptopnya perlahan. "Baik," katanya. "Siapkan jadwalnya." "Dengan nama siapa?" tanya Niko, sedikit heran. Aruna tersenyum tipis. "Katakan saja perwakilan tertinggi Aurelia akan datang sendiri." Di dalam dirinya, Aruna tahu saatnya hampir tiba. Saat di mana semua rahasia terbuka dan masa lalu menatap wajahnya lagi bukan dengan amarah, tapi dengan penyesalan. Beberapa minggu kemudian, jadwal pertemuan ditetapkan di ruang rapat utama sebuah gedung tinggi milik Aurelia Capital. Davin datang lebih awal, duduk di kursi utama dengan gugup. Ia tidak tahu siapa investor misterius yang telah mengambil alih hidupnya. Ia hanya berharap bisa meyakinkan mereka untuk tetap mendukungnya. Ketika pintu ruangan terbuka, langkah sepatu hak terdengar lembut di lantai marmer. Davin menoleh, dan napasnya tercekat. Di sana, berdiri Aruna. Tenang, berkelas, dan jauh lebih berkuasa daripada siapapun di ruangan itu. Ia menatap Davin tanpa ekspresi, lalu duduk di kursi utama, persis di seberangnya. "Selamat pagi, Tuan Rahardian," katanya pelan, tapi suaranya menggema di ruang besar itu. "Kita bertemu lagi kali ini dalam kapasitas yang berbeda." Davin tidak mampu bicara. Dunia seolah berhenti berputar. Ia baru sadar bahwa seluruh waktu ini, tangan yang menyelamatkan perusahaannya adalah tangan yang dulu ia buang dengan kejam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Davin benar-benar tahu apa artinya kehilangan segalanya. Udara di ruang rapat itu terasa berat. Sunyi yang menggantung di antara mereka bukan sekadar diam, tapi juga kejut dan penyesalan yang menekan dada. Davin menatap Aruna seperti melihat hantu dari masa lalu seseorang yang dulu ia tinggalkan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Kini kembali duduk di depannya dengan wibawa yang tak bisa diganggu. Aruna mengenakan setelan abu lembut. Sederhana tapi elegan. Tidak ada kilau perhiasan mencolok. Hanya cincin perak kecil di jarinya. Tatapannya tenang. Tidak ada kemarahan di sana. Bahkan tidak ada kebencian. Tapi justru itulah yang membuat Davin tak bisa menatapnya lama. Ia menunduk. Mencoba berbicara dengan nada profesional. Tapi suaranya bergetar. "Jadi, kau yang berada di balik Aurelia Capital?" Aruna menyandarkan punggungnya perlahan, seolah pertanyaan itu hanya hal kecil yang sudah lama ia tahu akan muncul. "Aku pikir kau sudah menebaknya, Davin," jawabnya tenang. "Meski, jujur saja, aku tidak menyangka kau akan sampai sejauh ini jatuh begitu dalam." Davin menggenggam tangannya di atas meja. Jemarinya gemetar, bukan karena takut, tapi karena malu.
Aku tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu, potong Aruna pelan, tapi tegas. Aku tidak datang untuk mendengar penjelasanmu. Aku datang karena bisnis. Dan sayangnya, bisnis tidak punya waktu untuk perasaan. Kata-kata itu menusuk tajam. Davin tahu ia pantas menerimanya. Tapi yang membuatnya lebih sulit adalah kenyataan bahwa Aruna benar-benar tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Tidak ada dendam yang ia harapkan. Tidak ada teriakan marah. Tidak ada air mata. Hanya ketenangan dingin yang membuatnya semakin kecil di depan wanita itu. Aruna menatap berkas di depannya. Aku telah meninjau laporan keuangan perusahaanmu. Angka-angkanya buruk, manajemenmu kacau, dan reputasimu di pasar sudah hampir tak bisa diperbaiki. Tapi, sebagai pemegang saham mayoritas, aku masih punya dua pilihan, mempertahankanmu atau mencopotmu sepenuhnya. Davin terdiam. Ia tahu apa arti kata-kata itu. Satu keputusan dari Aruna bisa menghapus seluruh karir yang ia bangun selama bertahun-tahun. Ironis dulu ia merasa berkuasa saat mengusir Aruna dari rumah mereka. Dan kini, hanya satu kalimat dari wanita itu bisa menghapus namanya dari dunia bisnis. Aruna menutup map, lalu menatapnya langsung. Dulu, aku pernah memberimu segalanya, Davin. Kepercayaan, cinta, kesetiaan, dan kau membalasnya dengan penghinaan. Tapi aku tidak datang untuk membalas. Aku datang untuk mengakhiri. Ia berdiri perlahan. Langkahnya tenang tapi berwibawa. Kau akan tetap di posisi CEO untuk sementara. Tapi semua kebijakan besar akan melewati Aurelia Capital. Dengan kata lain, kau akan menjalankan perintahku, bukan keputusanmu. Davin menatapnya. Sulit percaya dengan apa yang ia dengar. Jadi, kau akan membiarkanku bertahan? Aruna menatapnya sebentar. Lalu tersenyum tipis. Bertahan bukan berarti bebas. Kadang, hukuman terbaik bukan kehilangan segalanya. Tapi hidup cukup lama untuk menyadari apa yang telah kau hancurkan. Kata-kata itu menggantung lama di udara. Lebih dingin dari pendingin ruangan. Aruna mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu. Langkahnya pelan, tapi setiap langkah terdengar jelas di lantai marmer. Ketika ia sampai di ambang pintu, ia berhenti sejenak. Oh, satu hal lagi, ucapnya tanpa menoleh. Wanita yang dulu kau pilih, dia sudah menarik seluruh uangnya dari rekening bersama kalian. Aku pastikan itu. Davin menutup matanya. Ia tahu Mira sudah pergi sejak beberapa minggu lalu. Mira menghilang dengan alasan ingin memulai hidup baru. Tapi mendengar Aruna menyebutnya membuat luka itu terasa lebih nyata. Setelah Aruna pergi, Davin duduk lama di ruang rapat yang kosong. Ia menatap kursi di seberangnya, kursi yang tadi diduduki oleh wanita yang dulu ia rendahkan, dan kini menjadi pemilik seluruh hidupnya. Ia tahu ia tidak akan pernah bisa kembali ke titik di mana ia bisa memohon. Segalanya sudah selesai. Tapi yang paling menyakitkan bukan kehilangan harta, melainkan kehilangan kesempatan untuk menebus. Sementara itu, Aruna keluar dari gedung dengan langkah ringan. Udara luar terasa segar. Ia berdiri sejenak di bawah langit siang, memejamkan mata, membiarkan cahaya matahari menyentuh wajahnya. Tidak ada kebanggaan, tidak ada rasa puas. Hanya perasaan lega yang tenang, seolah beban bertahun-tahun akhirnya terangkat. Mobil hitamnya berhenti di depan lobi. Niko yang menunggu di dalam segera membukakan pintu. Aruna masuk tanpa banyak bicara. Selesai? Tanya Niko pelan. Sudah, jawab Aruna. Suaranya lembut tapi pasti. Mereka tidak berbicara sepanjang perjalanan kembali. Kota Jakarta melintas di luar jendela. Gedung-gedung tinggi seolah menjadi saksi betapa cepat roda kehidupan berputar. Aruna menatap pantulan dirinya di kaca. Wanita itu tidak lagi sama dengan yang dulu pulang membawa belanjaan dan menemukan suaminya dengan orang lain. Ia kini adalah Aruna Wijaya. Wanita yang tidak perlu membalas dengan amarah karena dunia sendiri telah melakukannya untuknya. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, kabar tentang pengunduran diri Davin menyebar. Media menulis bahwa ia mundur karena alasan kesehatan. Tapi mereka yang tahu lebih dalam tahu kebenarannya Davin tak lagi punya kendali atas perusahaannya sendiri.
Ia menjadi nama kosong di dunia bisnis, hilang tanpa jejak. Sementara Aruna, di sisi lain, semakin bersinar. Aurelia Capital berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Banyak yang kagum dengan sosok misterius di balik perusahaan itu, tapi hanya segelintir orang dalam yang tahu siapa sebenarnya wanita di balik nama itu. Pada suatu malam, ketika Aruna sendirian di balkon rumahnya, ia menatap langit penuh bintang. Angin lembut menyapu rambutnya. Di tangannya, segelas teh hangat mengepulkan uap tipis. Ia teringat wajah Davin bukan dengan benci, melainkan dengan tenang. Ia tidak menyesal pernah mencintainya, karena dari cinta itulah ia belajar arti kehilangan dan harga diri. Aruna menghela napas panjang. "Aku sudah memaafkanmu, Davin," bisiknya pelan, hampir seperti doa yang terbawa angin. "Tapi aku tidak akan pernah lupa." Dan dengan kata itu, seolah semuanya benar-benar berakhir. Luka yang dulu berdarah kini menjadi bekas samar di dalam dirinya, bukan untuk dihapus, tapi untuk diingat sebagai pelajaran. Keesokan harinya, Aruna kembali ke kantornya seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Davin. Dunia hanya tahu satu hal, Aruna Wijaya adalah wanita yang kuat, elegan, dan tak tergoyahkan. Ia bukan korban dari pengkhianatan, melainkan bukti bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari amarah kadang, justru dari diam yang tahu kapan harus melangkah pergi. Di suatu tempat di kota yang sama, Davin berjalan sendirian di trotoar malam. Ia menatap papan reklame besar di gedung tinggi yang menampilkan wajah Aruna dalam majalah bisnis bergengsi. Judulnya sederhana, Aruna Wijaya, The Woman Who Rose from the Ashes. Davin berhenti lama di sana. Lampu kota menyala di sekelilingnya, tapi ia merasa tenggelam dalam kegelapan. Dalam diam, ia tahu semuanya sudah berakhir. Dan yang paling menyakitkan bukan karena Aruna membalasnya, tapi karena ia tak pernah benar-benar mengenali wanita luar biasa yang dulu ia miliki. Sementara itu, di lantai tertinggi gedung Wijaya Group, Aruna menutup berkas terakhirnya malam itu. Ia memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkilau. Dunia di bawah sana penuh dengan intrik, ambisi, dan cinta yang bisa berubah menjadi racun. Tapi ia sudah tidak takut lagi. Ia telah melewati semua itu, dan kini ia berdiri di atasnya tenang, kuat, dan bebas. Dan malam itu, dengan hati yang akhirnya damai, Aruna menutup matanya sejenak. Dunia boleh berputar sesuka hati, tapi ia tahu satu hal pasti. Tidak ada pembalasan yang lebih indah daripada membuktikan bahwa seseorang bisa bangkit, bahkan setelah dijatuhkan oleh orang yang paling dicintai. Waktu berjalan seperti arus sungai yang tak bisa dihentikan. Bulan demi bulan berlalu, dan kehidupan Aruna terus melangkah dengan tenang, jauh dari riuhnya masa lalu. Dunia bisnis kini mengenalnya sebagai sosok yang disegani, bukan hanya karena namanya yang besar, tapi karena ketegasan dan kebijaksanaannya. Di setiap pertemuan, orang-orang menyebutnya dengan nada hormat, menyadari bahwa di balik ketenangan wajahnya tersimpan kekuatan yang tidak biasa. Aruna Wijaya tidak lagi hanya menjadi pewaris. Ia menjadi lambang baru seorang wanita yang berdiri di puncak dunia tanpa kehilangan dirinya. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca jendela besar ruang kerjanya. Jakarta terlihat ramai dari lantai 30 gedung Wijaya Tower. Tapi di dalam ruangan itu, suasananya damai. Aruna duduk di kursinya, menatap berkas-berkas yang tertata rapi di atas meja. Ia tidak terburu-buru, tidak pernah lagi bekerja karena keinginan membuktikan sesuatu. Kini, setiap langkahnya bukan untuk melawan, tapi untuk melanjutkan. Niko masuk membawa secangkir kopi. "Kau belum sarapan," katanya lembut. Aruna tersenyum tipis. "Kopi cukup." Niko mengangguk, lalu menatap kakaknya beberapa saat sebelum bicara lagi. "Aku dengar Davin pindah keluar kota. Perusahaannya resmi ditutup kemarin." Aruna tidak menunjukkan reaksi. Ia hanya menatap jendela, melihat pantulan dirinya di kaca. "Begitu ya?" katanya pelan. Semoga ia menemukan ketenangan. Tak ada kebencian dalam suaranya. Hanya kejujuran yang datar. Seperti seseorang yang sudah selesai dengan semua babak masa lalunya. Niko menatap kakaknya lama.
Ia tahu Aruna sudah benar-benar melepaskan semua itu. Tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada ketika seseorang mampu melihat ke belakang tanpa lagi merasa sakit. Hari itu berjalan tenang seperti biasanya. Tapi menjelang sore, Aruna menerima undangan pribadi dari salah satu lembaga bisnis ternama di Eropa. Mereka ingin memberinya penghargaan sebagai Most Influential Businesswoman of the Year. Aruna membaca undangan itu tanpa tersenyum lebar. Hanya menatapnya dengan mata yang sedikit sendu. Bukan karena ia tidak bangga, tapi karena di balik semua pencapaian itu, ia tahu berapa banyak luka yang harus ia lewati untuk tiba di titik ini. Malam harinya, Aruna berada di rumah. Rumah yang berbeda dari dulu luas, tenang, dikelilingi taman dengan kolam kecil di belakang. Ia duduk di teras, mengenakan pakaian santai, membiarkan angin malam menyapa lembut wajahnya. Di langit, bulan menggantung penuh, memantulkan cahaya ke air kolam. Ia menatap ke sana lama, pikirannya melayang jauh. Dalam keheningan itu, ia seolah mendengar kembali gema masa lalu, suara tamparan, isak tertahan, pintu yang dibanting keras, dan langkah kakinya sendiri yang menjauh dalam hujan malam. Semua itu terasa seperti kehidupan milik orang lain kini. Aruna menutup matanya sejenak. Ada perasaan damai yang menenangkan di dadanya. Dendam telah lama padam, digantikan oleh sesuatu yang lebih besar, penerimaan. Ia sadar, hidup bukan tentang siapa yang kalah atau menang, tapi tentang siapa yang bisa berdiri tegak ketika segalanya runtuh. Keesokan paginya, ia menghadiri acara sosial yang diselenggarakan oleh yayasan milik Wijaya Group. Ia berbicara di hadapan ratusan orang bukan tentang bisnis, tapi tentang kekuatan untuk bangkit. Suaranya lembut tapi tegas, dan setiap kata terasa hidup karena lahir dari pengalaman yang nyata. Banyak orang yang menatapnya dengan mata berkaca, tanpa tahu kisah di balik ketenangannya. Ketika acara selesai, seorang jurnalis muda mendekatinya dan bertanya, "Apa yang membuat Anda tetap kuat, Bu Aruna, ketika segalanya terasa hancur?" Aruna tersenyum kecil. "Karena saya pernah kehilangan segalanya. Dan dari situlah saya belajar bahwa yang benar-benar berharga bukan apa yang kita miliki, tapi siapa kita setelah kehilangan itu." Jawabannya sederhana, tapi meninggalkan kesan yang dalam. Hari berganti minggu, dan undangan penghargaan di Eropa akhirnya ia terima. Ia berangkat seorang diri, menolak untuk membawa banyak staf. Baginya, perjalanan itu bukan tentang kebanggaan, tapi tentang menutup lingkaran hidup dengan damai. Saat berdiri di atas panggung besar di London, cahaya sorot menimpa wajahnya. Orang-orang berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Aruna menerima trofi kristal itu dengan tenang, lalu berbicara singkat di depan mikrofon. "Saya berdiri di sini bukan karena tidak pernah jatuh," katanya dengan suara tenang yang menggema di ruangan. "Saya berdiri karena saya memilih untuk bangkit. Hidup tidak selalu memberi kita keadilan, tapi ia selalu memberi kesempatan untuk berubah. Dan kadang, perubahan itu datang dari luka yang paling dalam." Ruangan hening. Lalu tepuk tangan kembali menggema. Aruna menunduk sedikit, lalu melangkah turun dari panggung. Di antara kerumunan, ia melihat bayangan seseorang berdiri di kejauhan, sekilas mirip Davin. Tapi ketika ia menatap lebih jelas, bayangan itu menghilang di antara cahaya lampu. Ia tersenyum kecil, menganggapnya hanya permainan imajinasinya. Namun, entah mengapa, ia merasa seolah takdir memang memberinya kesempatan terakhir untuk berpamitan, bahkan hanya lewat ilusi. Malam itu, setelah acara selesai, Aruna berjalan sendirian di tepi sungai Thames. Angin dingin meniup rambutnya yang tergerai. Di seberang sana, lampu-lampu kota memantulkan cahaya di permukaan air. Ia berhenti sejenak, menatap pantulan dirinya di sungai itu. Wanita yang dulu menangis dalam diam kini berdiri tegak, dikelilingi cahaya. Air matanya jatuh satu, bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar. "Terima kasih, Tuhan, karena sudah mengizinkanku melewati semuanya." Ketika ia kembali ke hotel malam itu, ia membuka jendela kamarnya yang tinggi. Dari sana, ia melihat langit yang luas tanpa awan. Hatinya terasa ringan. Ia tahu, besok ketika matahari terbit, hidupnya akan terus berjalan.
Bukan lagi sebagai wanita yang pernah disakiti, tapi sebagai seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Di Indonesia, berita tentang penghargaan itu menjadi sorotan. Semua orang memuji Aruna Wijaya, wanita yang mengubah luka menjadi kekuatan. Tapi Aruna tidak peduli pada pujian itu. Ia tahu siapa dirinya, dan itu cukup. Beberapa minggu setelah ia pulang, Niko memberitahunya kabar singkat. Davin meninggalkan kota tanpa jejak. Ia menjual rumah lamanya, menutup semua akun media sosial, dan kabarnya bekerja sebagai konsultan kecil di kota pesisir yang jauh. Aruna hanya mendengarkan dengan tenang. Tidak ada lagi rasa apapun di dadanya. Malam itu, ia duduk di ruang kerjanya sendirian. Di meja, terdapat foto lamanya bersama Davin, tersimpan di bingkai kayu tua. Ia menatap foto itu sebentar, lalu tersenyum. Dengan tenang, ia melepaskan foto itu dari bingkai dan menyimpannya di laci, bukan untuk dibuang, tapi sebagai tanda bahwa kenangan itu sudah punya tempatnya sendiri di masa lalu. Ia menutup lampu ruangannya dan berjalan menuju balkon. Angin malam membawa aroma bunga Kamboja dari taman. Di bawah sana, lampu kota berkelap-kelip seperti bintang. Aruna memejamkan mata dan tersenyum tipis. Ia tahu perjalanannya belum berakhir, tapi babak luka telah selesai. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada dendam yang meledak. Hanya ketenangan yang lembut, kemenangan dalam diam. Karena bagi Aruna Wijaya, pembalasan terbaik bukanlah melihat orang lain jatuh, melainkan mampu berdiri tanpa membenci lagi. Dan malam itu, di bawah langit Jakarta yang temaram, wanita yang dulu diusir dari rumah dengan hinaan kini berdiri di menara tertinggi, menatap dunia dengan mata yang damai. Hidup telah berputar. Dan kali ini, Aruna menang tanpa harus berperang.